Wow, tengok tuh guys, kabutnya. Nggak tahu sih ini di kamera kelihatan atau enggak kabutnya, tapi kayaknya kelihatan sih. Kelihatan lah ya. Ayo, ayo nak. Ada truk cuy, ada truk. Ada truk besar juga ya lewat sini. Berarti mungkin sebentar lagi sudah sampai di kota terdekat ya kan? Kalau nggak salah nanti ada kita menyinggahi kota, kalau nggak salah namanya kota Gayo gitu, Gayo apa gitu. Wow, jembatannya sangat tipis ya, sangat sempit. Kabupaten, aduh nggak kelihatan lagi. Saya mau lihat sih. Kabupaten Bener Meriah. Oh, itu kan Kabupaten Bener Meriah. Berarti kita sudah memasuki kabupaten yang baru. Kemungkinan tadi kita di belakang mungkin masih Kabupaten Aceh Utara mungkin ya kan. Ini sekarang sudah Kabupaten Bener Meriah. Kira waktu itu Bener Meriah itu nama kecamatan, rupanya nama kabupaten. Waduh, kabutnya cuy. Wow. Ya, ini mah harus ditunjuki sama netizen ini. Ya kan, pamer-pamer kita sudah sampai di Eropa, di Eropa pula. Tengok tuh cuy, depan cuy. Bahaya nggak ya kita lihat kabut-kabut kayak gini? Waduh, kabutnya, nggak kelihatan apa-apa cuy. Nah, ini harus sering klakson nih, ya kan? Kalau nggak berbahaya. Nah, tuh kereta depan tuh, kita nggak kelihatan nih dari sini. Waduh, kabutnya tebal kali cuy. Dan ternyata kita masih nanjak. Waduh. Ayo nak. Ngeri. Wah, asli sih ini. Kabutnya nyaris menutupi jalan sih ini. Jam 6:07. Jam 6:07 aja sudah berkabut seperti ini. Dan semoga kita betul-betul sampai, pokoknya sampai kota lah, supaya kita nggak terjebak macet di sini. Wow, itu ada kopi. Aduh, pengen ngopi lagi, tapi saya nggak mau berhenti di sini. Dingin. Lorong Ekatani. Itu ada tempat wisata kah mungkin? Mungkin nih kan? Bisa jadi. Wow. Masih menanjak guys. Wow. Kabupaten Bener Meriah ternyata dia memiliki tempat yang seindah ini. Waduh, ada ambulan tuh. Nggak ada bunyinya, berarti bukan kondisi darurat.
Puncak Ekatani. Ini banyak abang-abang juga kemarin. Akhirnya kita jalan menurun juga guys. Itu di atas sudah nampak tuh puncak tuh. Apakah itu gunung? Nggak tahu. Ini penginapan kah? Bukan sih, itu kayaknya rumah warga. Sekarang jam 6:10. Ada masjid tuh cuy, cantik, cakep. Kayaknya rest area itu ya, masjid itu. Dan kayaknya waktu itu saya juga pernah singgah kemari. Iya sih, saya pernah singgah ke masjid ini kalau nggak salah. Yang waktu itu tempat air wudhunya belum cantik sih, tapi sekarang saya lihat, widih, cakep sih. Wow, ada tempat wudhu juga yang bersih, ada kedai juga. Itu mantap sih. Wow, wow, wow. Kereta depan, nggak bisa. Ini ada mau buat tempat wisata juga lagi nih ya. Semoga dengan menambahnya tempat wisata nggak merusak alam ya. Sayang banget sih kalau alamnya harus rusak karena terus dibangun tempat wisata. Nah ini kayaknya kita udah masuk perkampungan nih. Tapi sama sekali nggak tahu nih perkampungan apa. Sudah banyak aktivitas warga di sini. Itu ada masjid juga. Lagi-lagi pernah singgah tuh kemari waktu itu. Pernah singgah waktu itu saya ke situ. Kayaknya ini salah satu kota terdingin ya. Maksudnya salah satu kampung terdingin di Indonesia ini mungkin. Nanti coba saya cek ini nama kampungnya apa. Penasaran sih. Wow, menggigil cuy, menggigil. Apakah napas kita juga ngeluarin asap? Tapi saya tidak bisa melihat karena saya pakai masker. Mau lihat buka masker sedikit. Wih, ada cuy. Mantap. Jadi kalau ada Indomaret sini boleh sih kita berhenti. Kita mau foto-foto sekalian merekam suasana yang mungkin kampung terdingin di Indonesia ini, salah satu kampung terdingin. Nah ini kemana nih? Kayaknya ke kiri sih, ke kiri, karena jalannya lebar di sini. Saya tadi juga melihat di sini ada beberapa anjing ya, walaupun di sini mayoritas agamanya Muslim, tapi tetap ada anjing di sini. Dan menurut saya mungkin ya anjing diperlukan untuk jaga ternak kan, dari celengnya kan, dari babi hutan. Kayaknya seingat saya waktu itu di sini ada sejenis Indomaret gitu ya, atau waktu itu saya belinya di kedai ya, bukan di Indomaret. Wow.
Dingin kali cuy, dingin kali. Wow, kabutnya masih kelihatan dengan jelas. Nah, itu ada masjid tuh. Wow, dingin, asli dingin. Atau kita berhenti cari kedai dulu ya. Mau cari minuman dulu. Kecamatan Permata. Oh, kita berada di Kecamatan Permata. Wow, dia pun juga keretanya ngeden cuy. Berbonceng lagi. Oh, ini jam berapa ini cuy? Jam 6:17. Kirain cuma kereta saya yang ngeden, ternyata kereta mereka juga. Berarti bukan salah keretanya, dia memang tanjaknya sih yang terlalu ekstrim. Wow, itu ada perumahan lagi di sana tuh. Ini wow, jalan melingkar, pelan-pelan, hati-hati. Dingin, dingin. Wow, dilarang menyalip, siap. Wow, jalannya baru lagi cuy, hati-hati daerah rawan kecelakaan, siap. Lah, sedikit aja rupanya jalan barunya. Dingin cuy, dingin. Tetap hati-hati. Wow, slow. Tikungan tajam bro. Tanjakan cuy. Ayo. Ayo nak, kamu pasti bisa. Wow, tanjakannya sangatlah ekstrim. Ini sebelah kita nih apa ini? Kayak penanaman bibit gitu ya. Wow. Itu rumah warga. Iya sih kayaknya. Waduh, tanjakannya ekstrim sekali cuy. Duh, kenapa kereta kita lambat sekali? Cuman 20 per kilometer bisanya, 23 lagi. Turun lagi. Duh, kereta ladang Supra jangan dilawan bang. Kita mah udah bisa ngimbangi kereta Supra bapak ya kan. Gile. Wow, ini warga-warga yang tinggal di sini kulitnya pasti bersih ya, karena dingin-dingin kayak gini. Nggak tahu sih. Sok tahu lo bang. Wow. Ayo. Dingin. Tahu bapak nih. Dia mah slow aja ya kan. Kayak dingin, kayak gini kok dingin.
lemah lunak katanya. Aduh, di belakang rumah kita cuy. Nggak tahu sih, bercanda. Itu ada musola tapi kayaknya nggak terpakai itu sih. Cat tangganya tadi belumut itu. Nggak tahu juga ya. Saya hanya menebak-nebak. Aduh. Wow. Ini jam berapa ini? Jam 6:22. Sudah masuk maghrib nih. Aduh. Asli ini dingin kali sih cuy. Asli dingin kali. Wow. Tangan sampai keriput. Wah, ada lapangan futsal cuy. Masih banyak anak muda sini berarti ya. Semangat anak muda emang luar biasa. Wow, ada api tuh cuy. Pengen deket-deket sama bapak itu yang main api. Bapak itu sedap kali main api cuy. Api unggun. Ini juga ada perkampungan nih. Wah, sedap kali tuh ngerapet di api-api unggun gitu. Waduh, asli sih pengen kali sih kayak gitu. Rasanya pengen nimbrung gitu. Halo Pak, ya kan? Modus gitu biar kita kena api unggun gitu ya kan. Aduh, mulai gelap nih. Ini kita setel ulang dulu apa ya? Ini kita setel ulang dulu atau gimana ya? Supaya kameranya kita ubah ke mode malam. Tapi kalau dia ubah ke mode malam bisanya cuma 30 fps sih. Tapi dia pada nggak nampak ya kan? Nggak masalah 30 fps. Tapi pakai mode malam itu boros cok, boros baterai. Wow. Ini apa ini? Ini musola. Kok belum ada yang ke masjid ya? Di sini jam berapa maghrib ya? Wow, kita masih nanjak rupanya, bro. Masih nanjak kita, bro. Ini sekarang jam 6.25. Kalau di Langkat ini udah ajan sih. Wow. Sini asli dingin kali cek. Kendaraan lokal mana bisa kita lawan ya kan. Mereka udah makan sehari-hari jalan-jalan kayak gini, suasana kayak gini dan suhu yang kayak gini. Nah, kita mah yang biasa di Langkat yang panas-panas ya kan, dapat dingin gunung kayak gini langsung terkejut ya kan. Itu udah ada tuh kayak tempat yang rame. Semoga ada Indomaret atau Alfamaret. Wow, baru tinggal 10% baterai DJI-nya. Wow, udah nanjak, tikungan lagi. Ini saya juga dari tadi nyari-nyari masjid sih. Kayaknya kita harus segera cari masjid
Nah ini ada pelang jalan SPBU atau Pertamina ya. Wow. Nah, oke. Aduh, pegal sekali. Kita istirahat dulu sini. Is. Wow. Oke, tadi baru beli beberapa jajan sekalian ngecek map sebentar, lihat jarak ya, kota selanjutnya jauh lagi enggak, dan ternyata ada masjid sekitar jaraknya 1,5 kilo lagi. Ini juga sudah mepet nih waktunya, ini sudah jam berapa ini? Jam 6.45. Saya takutnya waktu maghrib kelewatan sih. Kita cari masjid dulu. Yuk lanjut. Dan ini kita masih, tadi kita kalau nggak salah nama kecamatannya Kecamatan Permata kalau nggak salah. Nama kampungnya saya lupa. Dan ini kita berada di Kabupaten Benar Meriah. Kita pakai lampu jauh. Kita belum pernah pakai lampu jauh soalnya. Kita gunakan lampu jauh untuk di gunung, cuy. Tetap hati-hati. Entah apa saya di sini merasa nggak terlalu was-was ya, soalnya kenapa ya? Mungkin karena mayoritas Muslim ya. Jadi nggak terlalu takut saya dengan, sorry, dengan kondisi jalannya, kondisi masyarakatnya. Ngerasa aman aja gitu sama suasana kampungnya. Dan ini entah kenapa kok kampungnya nggak ada yang nyala lampunya ya. Apa mati lampu ya? Atau memang mereka nggak pakai listrik? Nggak mungkin lah, masa nggak pakai listrik ya kan? Tetap hati-hati guys, kita ini berada di puncak. Kiri kanan kita kemungkinan besar jurang ini. Jauh, masih ada orang, jangan. Oke, kita cari masjid dulu ya. Tadi saya lihat sekitar 1,2 kilo lagi. Nah ini kah? Ini mah nggak sampai 1,2 kilo. Nah, di sana terang, di sini kok gelap ya? Kita cari tempat yang terang aja. Wow, ini gelap kali sih. Saya masih bisa ngelihat, tapi nggak tahu ya kalau kamera ini bisa ngeliat atau enggak. Nah ini juga ada masjid nih. Tapi kok lagi-lagi lampunya mati ya? Ada yang tahu kenapa? Kenapa ya? Kok lampunya mati? Ini kalau mau ke masjid dari mana jalannya? Oh itu aja deh, yang lampunya hidup itu masjidnya. Sini banyak masjid rupanya guys. Wow. Aduh, ini ada tugu lagi, kita nggak kelihatan. Kita baca dulu dari sini. Simpang 3 Redelong, Bandara Rembele, Takengon lurus, Pondok Baru kiri. Tentu kita ambil lurus. Nah ini Alfamart juga tutup. Oh iya guys, saya baru ingat, ini kan Aceh. Mungkin mereka sengaja matikan lampu ya, bisa jadi. Waduh, kita naik. Sini aja kita parkir. Boleh sini kan? Oh iya, pakai listrik guys tuh. Berarti mati lampu. Iyalah. Oke. Yaudah, kita sholat dulu.
Oke, lanjut. Tadi ada bincang-bincang sama abang-abang yang asli tinggal sini. Dia mengucap pakai bahasa kita dan dia menawari untuk, bukan nawar sih, dia ngasih saran sebaiknya jangan dilanjut perjalanan kita supaya, karena terlalu berbahaya katanya. Bukan berbahaya sih, maksudnya supaya istirahat aja katanya. Dan saya juga, oh, baik juga abang dia ngasih tawaran kayak gitu. Betul sih emang saran dia. Ini jalan pegunungan gini asli sih emang gelap guys. Ini kalian nampak nggak nih jalannya kayak gini nih? Entah ya, di mata saya pun ini gelap. Kecuali dia yang kena lampu kendaraan ini, sisanya total gelap ini. Dan kalau lihat map, jarak untuk ke Takengon itu, jujur saya juga belum nengok map ini. Nggak bisa karena nggak ada internet. Mungkin karena mati lampu. Tapi kata orang-orang situ, Takengon itu sekitar 1 jam lagi. Waduh, kalau 1 jam itu kira-kira jaraknya 50 kilo di dalam hutan dan gunung-gunung kayak gini, itu sebetulnya jujur sangat berbahaya sih. Dan saya sangat menghargai saran abang-abang tadi, cuman karena saya merasa apa ya, gimana saya bilangnya ya, kayaknya bisa sih gitu, kayaknya saya bisa sih melalui ini. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih pemula dalam melihat jalur ini, saya tetap sarani terima tawaran abang itu kayak gitu. Karena jujur memang jalan malam itu sangat berbahaya sih. Dan saya jujur sini juga harus ekstra hati-hati karena emang jalurnya ya memang total gelap. Tambah lagi ini mati lampu, jadi memang total gelap sih sini. Apalagi ini bukan jalur yang kita lalui setiap hari, jadi ya kemungkinan besar kita nggak hafal jalannya ya kan. Oke lah, insya Allah kita sanggup. Kalau memang merasa tidak sanggup, kita akan cari saja penginapan terdekat. Dan jujur ini saya juga sudah sangat kedinginan sih sebetulnya. Sebetulnya yang bikin sangat yang cukup menyebalkan malam ini sih karena mati lampu sih. Yap, karena mati lampu. Tambah saya juga hanya memakai jaket anti angin Honda. Bukan jaket gunung asli, jadi dinginnya sampai ke dalam sih. Abang saya juga memperingatkan, nanti perhatikan betul-betul arah jalurnya supaya nggak tersesat. Nanti bisa aja kita diarahkan kembali ke arah Biren. Simpang 3 ini Bandara Rembiling, kantor camat Polsek Permata. Ya kita kayaknya harus cek map sini kayaknya. Wow, asli cuy jalurnya. Wow. Ini mah sampai Takengon langsung blok tidur ini.
sini sebetulnya kayaknya cukup ramai sih. Rambu lengkap. Saya lihat kiri kanan banyak kendaraan juga, banyak perumahan juga. Nah ini nih. Nah ini kita diarahkan ke jalan utama ya. Inilah seharusnya. Yap. Ini sih. Anginnya cuk. Kuat kali anginnya. Ah, 18 kilo lagi, ya udah ganti terus sampai Takengon. Sini kita betul nggak tahu sini ini kita di mana ini. Dan lagi-lagi masih mati lampu cuk, masih mati lampu. Ini apa ini? Hotel kah? Rumah sakit. Sini kok perang ya? Ini ada SPBU juga. Tutup. Yap. Saya cukup ingat sih kemarin. Tikung-tikungannya cukup ingat sih. Akhirnya kita masuk di jalan dua arah. Biasanya ini menandakan masuk di pusat pemerintahan kabupaten atau kota. 2,4 kilo lagi. Asli cuk, dingin kali cuk di sini. Betulan dah. Oke lanjut. Ini sudah sampai di Takengon. Ini kita langsung menuju ke penginapan. Ya semoga masih ready sih. Soalnya saya teleponnya nggak bisa. Yang jaraknya cuma 4 km aja. Bismillah. Oh, gaya luas juga bisa dari sini. Berarti cocok dong. Kita disuruh ngambil ke kanan. Terus penginapannya di sekitar sini ya. Yang mana ya? Ini ya. Oke guys. Dan keadaan sekarang masih mati lampu. Dan ini saya sudah sampai di homestay-nya. Apa namanya pun lupa. Dan saya dapat harga kamar di 150.000. Yang awalnya dia bilang 200.000, tapi saya bilang karena saya sendiri, bolehlah pak ya. Alhamdulillah dikasihnya. Dan untuk kondisi kamarnya overall bagus sih. Dapat selimut, bantal, guling. Ini
Single bed tapi untuk 2 orang sih ini, besar. Kamar mandi ada. Cepet limpol cuy. Gile nggak tuh? Itu ada air panas apa itu? Gile. Tadi ini udah kita taruh juga barang-barang kita. Di lemari, jendela. Saya nggak tahu ya ini dapat view danau atau enggak, tapi it's okay lah. Semoga nanti hidup lampu sini. Bahkan orang mereka bilang kami nggak tahu kok bisa ada mati lampu seperti ini katanya. Dah, yuk, dah kita langsung mau istirahat.